Halo semua, selamat datang di channel Permanakun. Di channel ini kita akan membahas kelanjutan dari manga atau anime berdasarkan novel. Di video ini gua akan membahas kelanjutan dari manga Ryokusari no Orishi no Naka no Kokoro, atau di web lain disebut Ori of the Dragon Chain Heart in the Mind, yang dimulai dari chapter 3 sampai 4.9 di novelnya. Oke, tanpa berbasa-basi kita langsung mulai pembahasan ceritanya. Oh ya, sebelum masuk ke cerita, setelah insiden pertarungan sengit melawan Rugato di kediaman Iris Dina, disebarkan rumor di masyarakat bahwa insiden tersebut disebabkan oleh item sihir yang lepas kendali. Hal ini memang sengaja disebarkan oleh keluarga Franchild untuk menyembunyikan masalah keluarganya. Oke, kita masuk ke ceritanya. Di suatu kelas, yaitu berada di kelas 10, di saat Nozomu dan Mars sedang mengobrol, Iris Dina dan Tima menghampiri mereka dengan maksud untuk makan siang bersama, sehingga membuat sedikit kehebohan di kelas 10 dan mengakibatkan banyak para siswa kelas 10 yang cemburu kepada Nozomu. Setelah kejadian makan siang itu, tiba-tiba Nozomu ditarik keluar oleh siswa lainnya ke gedung sekolah belakang. Dan seketika itu Nozomu langsung dibully dan membuat Nozomu mengalami kesulitan. Ketika Nozomu terdesak, tiba-tiba ada anak panah yang menghalau serangan sihir dari para pembuli. Dan ternyata orang yang menembakkan anak panah tersebut adalah seorang wanita berambut panjang kebiruan dan bertelinga panjang seperti elf yang bernama Sina Yuliel, murid tahun ketiga kelas 2. Itulah pertemuan singkat MC kita dengan Sina Yuliel, karakter yang nantinya akan suka dengan MC. Cerita berganti setelah pulang sekolah. Nozomu, Mars, Iris Dina, Tima, dan Somiya pergi ke Usitose untuk meminta maaf atas kejadian Dimension Franchild kepada wali Mars. Setelah itu mereka memutuskan untuk pergi ke area komersil bersama. Oh ya, daerah komersil itu adalah daerah di mana terdapat banyak toko pakaian, makanan, taman, dan lain-lain. Sesampainya di daerah komersil, kelompok terbagi menjadi 3, yaitu kelompok Ena dan Somiya, Mars dan Tima, serta Nozomu dan Iris Dina. Di kelompok Ena dan Somiya, seperti layaknya orang yang sedang jalan-jalan saja. Di kelompok Mars dan Tima, di mana ketika mereka jalan berdua, seperti biasa, Tima yang mempunyai sifat pemalu tidak bisa menyembunyikannya di hadapan Mars. Akan tetapi setelah pertempuran melawan Rugato, Tima menganggap bahwasanya Mars yang awalnya terlihat menakutkan ternyata adalah pria yang baik dan dapat diandalkan. Dan disinilah timbul perasaan suka Tima terhadap Mars. Di kelompok lain, ketika Nozomu dan Iris Dina berjalan bersama, tiba-tiba ada seorang lelaki tua yang memanggil mereka dengan maksud untuk menawarkan ramalan keberuntungan. Lelaki tersebut bernama Zon. Zon meminta Iris Dina untuk mengulurkan telapak tangannya untuk diramal. Ketika telapak tangan Iris Dina dipegang Zon, dengan wajah sumringahnya sambil meremas-remas tangan Iris Dina dan berpura-pura meramalnya. Ketika itu Zon langsung dipukul oleh Nozomu. Melihat tingkah Zon, mengingatkan Nozomu dengan masternya. Ya, Zon ini mempunyai karakter orang tua mesum yang OP. Zon ini nantinya akan sering muncul di chapter-chapter selanjutnya. Oke, cerita berganti di pinggiran kota Arkazam, di mana dua orang sedang berlatih pedang. Yang satu adalah Iris Dina Franchild dengan menggunakan rapier dengan serangannya seperti kilatan petir, menebas lawannya dengan kecepatan yang luar biasa, dan yang lainnya adalah Nozomu Bontis dengan menggunakan katananya untuk menangani serangan dari Iris Dina. Serangan terus-menerus Iris Dina secara bertahap mampu menghancurkan pertahanan Nozomu, dan secara bertahap Nozomu tidak dapat menanganinya. Nozomu membuat langkah mundur untuk mentransmisikan momentum dari kaki ke kedua lengannya, dan dengan terampil dapat menangkis serangan Iris Dina. Setelah itu tanah di sekitar kaki Nozomu tiba-tiba naik.
ketika Nozomu sedang mengatur keseimbangannya, Irisdina langsung melancarkan serangan ke Nozomu. Nozomu mampu menghindari serangan Irisdina dengan berguling ke tanah. Dalam benak Nozomu, kemampuan Irisdina yang dapat menebarkan sihir dengan segera sungguh sangat merepotkan. Ketika Nozomu mau berdiri, Irisdina langsung menyerang menggunakan rapirnya ke arah Nozomu. Akan tetapi Nozomu masih sempat menangkis serangan tersebut ke atas. Kemudian Nozomu mengambil langkah menebas dan memberikan serangan balasan ke Irisdina. Suara dentingan dan percikan dari pedang menggema ke udara. Irisdina mengeluarkan sihir es Icicle Dance, yaitu sihir yang membentuk beberapa es yang dapat diluncurkan untuk menusuk lawan. Nozomu menggunakan gerakan instannya untuk menghindari serangan es tersebut. Irisdina kembali menggunakan sihirnya, yaitu Binding Chain of Darkness, yaitu rantai gelap yang mampu menahan Familia Rugato ke kaki Nozomu. Selanjutnya Irisdina membentuk sihir angin berbentuk spiral dan mengarahkannya ke Nozomu. Nozomu membalas dengan teknik Ki Breaking Strike untuk menghancurkan sihir angin dan rantai gelap milik Irisdina. Dengan memanfaatkan momen tersebut, Irisdina langsung memberikan serangan balasan dan mengarahkan rapirnya ke arah Nozomu. Dan pertarungan tiruan dimenangkan oleh Irisdina. Di tempat yang sama, Tima dan Somia sedang duduk dan memperhatikan pertarungan tiruan antara Irisdina melawan Nozomu. Di sebelahnya terlihat Mars yang sedang membuka buku sihir. Si Mars ini sampai saat ini ketika bertarung hanya mengandalkan Ki-nya saja. Akan tetapi setelah insiden melawan Rugato, Mars berpikir untuk mempelajari sihir untuk memperkuat dirinya. Irisdina menyarankan Mars agar diajar oleh Tima. Di lain waktu ketika Nozomu sedang berjalan di sekolah, tiba-tiba ada seorang siswa yang menabrak Nozomu. Dia memiliki tubuh ramping, mata sipit, rambut dan ekor keemasan, dan merupakan beastman dari suku rubah. Dia ini adalah Veo Rishitsa, murid tahun ketiga kelas 2. Dia ini adalah dalang yang merencanakan pengeroyokan Nozomu di gedung belakang sekolah. Dia melakukan ini hanya karena penasaran pada Nozomu karena dapat akrab dengan Irisdina. Setelah terjadi perkenalan singkat dengan Veo, Veo pun pergi. Di lain tempat, di kelas 1, ketika Irisdina dan Tima sedang mengobrol, tiba-tiba Irisdina dipanggil oleh teman sekelasnya, yaitu seorang siswa laki-laki yang bernama Kelvin Aldirnal. Kevin ini adalah seorang beastman dengan perawakan tinggi berotot dari suku serigala perak. Dia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa dan mempunyai naluri bertarung yang tinggi. Kevin juga salah satu siswa yang memiliki peringkat A, sama seperti Irisdina, Tima, Lisa, dan Ken. Ya, si Kevin ini suka dengan Irisdina karena Irisdina salah satu wanita yang kuat dan juga mempunyai paras yang cantik. Si Kevin ini bermaksud mengajak Irisdina untuk satu party dengannya untuk melakukan misi, namun Irisdina menolaknya. Di waktu lain, Mas dan Nozomu sedang menunggu Irisdina dan Tima di rumah sakit untuk makan siang bersama. Karena Irisdina ketika datang ke kelas 10 dan akhirnya terjadi keributan, maka diputuskan makan siang mereka sekarang di rumah sakit. Di ruang rumah sakit terdapat Nozomu, Mars, Andri Sensei, dan Norm Sensei. Nozomu bertanya kepada Andri Sensei mengenai Veo. Apakah Veo bisa menggunakan sihir jimat? Karena Nozomu merasa bahwa ada seseorang yang mengawasinya ketika Nozomu dikeroyok di gedung belakang sekolah, dan itu adalah Veo. Namun Andri Sensei tidak mengetahui apakah Veo bisa menggunakan sihir jimat. Di lain waktu, di kelas 1 tahun ketiga, ketika jam makan siang tiba, Lisa memanggil Irisdina untuk membicarakan sesuatu. Di sini Lisa menanyakan tentang kabar kedekatan Irisdina dengan Nozomu, dan Irisdina hanya menjawab bahwa Nozomu adalah temannya. Lisa menyarankan Irisdina untuk menjauhi Nozomu. Iris pun menjawab, apakah itu berhubungan dengan kejadian antara Lisa dan Nozomu? Aku ingin mendengarnya. Sebenarnya apa yang dilakukan dia kepadamu? Lisa menjawab, aku sudah tidak peduli, aku hanya memberimu beberapa saran. Kemudian Lisa pun pergi.
Setelah pembicaraannya dengan Lisa, Irisdina merasakan ketidaksabarannya untuk mengetahui apakah sebenarnya yang terjadi antara Nozomu dengan Lisa. Di lain waktu, ketika Nozomu sedang berjalan di pinggiran kota, Nozomu berpikir bahwa ada seseorang yang menyebarkan rumor mengenai perselingkuhan Nozomu dari Lisa. Dan Nozomu pun mencurigai bahwa pelakunya adalah Ken Notice. Karena hanya dia yang tidak berubah sikapnya ke Nozomu, serta hanya dia yang mampu untuk meyakinkan Lisa bahwa rumor tersebut adalah benar. Hal itu terbukti ketika Lisa putus dengan Nozomu. Sekarang malah Lisa berpacaran dengan Ken. Seketika itu ada yang memanggil Nozomu dan itu adalah Ken. Berdasarkan kecurigaannya, Nozomu pun bertanya kepada Ken bahwa hanya kaulah orang yang mampu menyebarkan rumor mengenai perselingkuhan dirinya. Ken pun menjawab, seperti yang kamu duga bahwa akulah orang yang menyebarkan rumor tersebut. Kenapa kau melakukan itu, Ken? Tanya Nozomu. Lisa akan menjadi petualang yang hebat. Dia akan diperhatikan semua orang. Apakah kau pikir membutuhkan orang sepertimu di sebelahnya? Jawab Ken. Mumpung kau sudah mengetahui kebenarannya, sekalian saja aku akan menghabisimu, Nozomu. Seketika Ken langsung melangkah ke Nozomu sambil mengayunkan pedangnya. Nozomu dibuat kewalahan oleh Ken. Ken mengeluarkan serangan sihir berupa air yang sangat terkompresi dan ditembakkan ke arah Nozomu. Nozomu mencoba menghindari serangan Ken, namun ketika sihirnya mendekat, tiba-tiba sihir air tersebut menyebar dan menghalangi penglihatan Nozomu. Dan Ken langsung melancarkan serangan tusukan ke arah Nozomu. Namun serangan itu masih mampu dihindari oleh Nozomu. Namun tiba-tiba wajah Ken berubah menjadi Lisa dan hal itu membuat Nozomu lengah, dan seketika juga serangan pedang Ken berhasil mengenai bahu Nozomu. Jadi si Ken ini mempunyai kemampuan Reflective Water Surface of the Heart Mask, yaitu kemampuan untuk menyamar atau menirukan wajah orang lain menggunakan sihir airnya. Ken menceritakan bahwa dirinya menggunakan kekuatan ini untuk menyamar menjadi Nozomu untuk berkencan dengan wanita lain di hadapan Lisa. Dengan begitu, Lisa yang awalnya tidak percaya dengan rumor perselingkuhan Nozomu sekarang menjadi mempercayainya. Setelah mengalahkan Nozomu dan menghancurkan hatinya, Ken merasa puas dan meninggalkan Nozomu. Dihadapkan dengan kebenaran kejam oleh Ken, Nozomu berjalan ke hutan dengan rasa kekecewaan menuju gubuk masternya. Nozomu menyadari bahwa dirinya dan Shino memiliki nasib yang sama, dihianati oleh orang yang mereka percayai dan dirampok oleh orang yang mereka cintai dan berakhir dengan melarikan diri dari kenyataan. Hati Nozomu sekarang gampang kehancuran. Permasalahan dengan Lisa, Ken dan masa depan serta kecemasannya dengan Tiamat membuat Nozomu frustasi. Di tengah rasa frustasi yang mengelilingi Nozomu, tiba-tiba muncul binatang iblis berbentuk anjing yang berjumlah sekitar 15 yang mengeram mengelilingi Nozomu. Nozomu yang diselimuti kemarahan, kebencian, dan kesedihan hanya tertawa dan berpikir bahwa untuk saat ini aku hanya ingin mengamuk. Semuanya harus dihapus. Salah satu anjing melompat dan mencoba menggigit tenggorokan Nozomu. Namun dengan sigap, Nozomu langsung menarik katananya untuk memotong leher anjing tersebut. Kali ini 3 anjing menyerang dari posisi berbeda, 1 dari depan dan 2 dari belakang. Para anjing iblis menggunakan serangan kombinasi dari depan dan belakang sehingga sedikit menyulitkan Nozomu. Kemudian Nozomu menggunakan teknik Ki Pentematoi, yaitu teknik di mana ki dikompresi ke bilah pedang, kemudian ditembakkan dengan cara mengayunkan pedangnya. Anjing iblis yang menyerang langsung terbelah. Kemudian Nozomu mengaktifkan teknik Ki Phantom Clad, yaitu sebuah teknik di mana pedang terbungkus oleh ki dengan sangat terkompresi. Teknik Ki Phantom Clad ini adalah teknik membunuh tingkat tinggi yang memerlukan kekuatan kontrol yang luar biasa, yang bahkan peringkat A saja akan kesulitan menggunakannya. Dengan teknik Phantom Clad, Nozomu berhasil menebas anjing yang menyerangnya dan menyisakan 10 lainnya. Seketika para anjing langsung merubah gaya bertarungnya yang bertujuan untuk membuat Nozomu kelelahan. Pertarungan sengit terus berlanjut dengan menyisakan setengah gerombolan anjing.
Namun tiba-tiba ada salah satu anjing yang berukuran besar keluar dari semak-semak dan seketika membuat anjing yang lain bersemangat kembali. Ketika anjingnya besar memberikan komando untuk menyerang, Nozomu langsung mengaktifkan teknik Ki Phantom untuk menebas sang pemimpin serigala tersebut. Melihat sang pemimpin mati, anjing liar yang tersisa pun melarikan diri. Setelah pertarungan tersebut, tiba-tiba terdengar suara getaran dari hutan yang semakin mendekati Nozomu. Dan ternyata sumber dari suara tersebut adalah Triclops, yaitu binatang iblis berbentuk raksasa yang tingginya 3 kali dari manusia normal dan memiliki massa otot yang besar. Makhluk ini diklasifikasikan sebagai peringkat A. Ketika melihat makhluk raksasa tersebut, seketika Nozomu langsung mengangkat pedangnya. Normalnya Nozomu akan melarikan diri untuk mempertimbangkan resiko melawan monster yang kuat. Namun karena rasa lelah, marah, dan frustasi menjadi satu, yang membuat Nozomu tidak bisa berpikir secara rasional. Nozomu melakukan gerakan pertama ke arah Triclops sambil memperkuat serangan fisiknya. Triclops menyerang Nozomu dengan memukulkan gadanya, namun masih bisa ditangkis oleh Nozomu meskipun tidak sempurna. Nozomu merasa cemas dengan keadaannya saat ini karena dia sudah terlalu banyak menggunakan kekuatan Ki, mengingat jumlah Ki yang terbatas dan tak adanya kepastian. Triclops masih terus-menerus melancarkan serangan kepada Nozomu, namun Nozomu mampu menghindarinya dan melancarkan serangan dengan mengincar leher Triclops. Namun serangan Nozomu hanya menggores bagian pipi Triclops. Triclops yang marah mengaktifkan kekuatan Demon Eye Madness, yaitu kekuatan mata ketiga dengan diwarnai merah yang mempunyai efek dapat memperkuat kekuatan fisik Triclops. Dengan daya hancur yang lebih besar, Triclops terus melancarkan serangan secara terus-menerus ke arah Nozomu. Akan tetapi Nozomu masih bisa menghindarinya, dan seketika ada celah, Nozomu langsung menyelinap dan melancarkan serangan ke mulut Triclops sehingga Triclops pun jatuh. Nozomu langsung memfokuskan sisa Ki-nya ke katana dan melancarkan serangan ke leher Triclops, dan Triclops pun terbunuh. Setelah mengalahkan Triclops, tiba-tiba datang dari arah kedalaman hutan binatang iblis Triclops dan Cyclops yang jumlahnya sekitar 10 raksasa. Untuk penjelasan, Cyclops adalah raksasa subspesies dari Triclops di mana postur tubuhnya lebih kecil dan bermata 1, sedangkan Triclops adalah raksasa bermata 3. Seketika melihat rekan mereka mati, para raksasa pun marah dan mata mereka menjadi merah dan tubuh mereka membesar. Dengan melihat kondisi yang sudah kelelahan, Nozomu hanya bisa tertawa pahit. Dengan amarah yang kuat dan dorongan untuk menghancurkan segalanya, Nozomu menghancurkan rantai penekan kekuatannya. Para raksasa bergerak mengelilingi Nozomu, 5 di depan, 3 kanan, 2 kiri, dan sisanya 3 di belakang Nozomu. Nozomu memfokuskan mengkompresi sejumlah besar Ki ke katananya. Dalam sekejap Nozomu bergerak ke arah Cyclops. Cyclops yang kaget langsung memukulkan gadanya, namun serangannya masih mampu ditahan oleh Nozomu. Nozomu pun melakukan serangan balasan hingga membuat Cyclops itu pun tumbang. Dengan memanfaatkan kesempatan yang ada, Nozomu langsung memotong tubuh Cyclops dengan menggunakan Phantom Clad. Nozomu bergerak tanpa jeda menggunakan Instant Move dan Instant Move Curve Dance untuk menyerang dan menghindari serangan dari para raksasa. Dengan pergerakan ekstrim dan pemikiran yang dipercepat, Nozomu mampu menebas 2 raksasa. Satu raksasa mencoba untuk melancarkan pukulan ke arah Nozomu, namun Nozomu masih berhasil menghindarinya dan melancarkan serangan tinju gelombang ke arah raksasa. Seketika raksasa itu pun tewas. Kemudian 5 Cyclops datang menyusul ke arah Nozomu. 3 dari 5 Cyclops itu melancarkan serangan gada ke arah Nozomu dari bagian depan, kanan, dan kiri Nozomu secara bersamaan. Namun serangan tersebut dapat ditangkis dengan katana Nozomu dan akibatnya menimbulkan gelombang kejut yang membuat para raksasa itu pun kaget. Memanfaatkan momen tersebut, Nozomu langsung melancarkan serangan tebasan ke arah 3 Cyclops tersebut, dan Cyclops itu pun tewas. 2 Cyclops sisanya terjun ke arah Nozomu. Melihat sosok mereka, Nozomu mengirimkan sejumlah besar Ki ke tangannya. Nozomu membanting tinjunya ke tanah dan seketika para Cyclops langsung terbakar dalam cahaya dan mati.
Dengan demikian musuh yang tersisa hanya menyisakan Triclops saja. Melihat pemandangan merah darah, Tiamat yang ada di dalam Nozomu semakin mempengaruhi Nozomu untuk menghancurkan semuanya. Para Triclops yang melihat pemandangan ini merasa terkejut dan bingung. Nozomu bergerak maju dengan langkah instannya. 2 dari 3 Triclops bergegas maju. Namun, Nozomu bergerak lebih cepat dari Triclops yang mengayunkan gada mereka dan menyelinap di antara keduanya. Seketika itu, Nozomu menebas tangan Triclops dan melancarkan serangan lain ke salah satu Triclops dengan teknik Ki 1 Billion Severance. Itu adalah teknik Ki dengan cara mengalirkan Ki ke bilah pedang dan mengembangkannya sehingga berbentuk jarum yang tak terhitung banyaknya. Dengan teknik ini, Nozomu berhasil menggoreskan serangan pada bagian dada Triclops, dan seketika itu Triclops itu langsung tewas dengan kondisi bagian organ dalam Triclops kehilangan fungsinya dan banyak mengeluarkan darah. Setelah itu Nozomu langsung melompat ke Triclops lainnya. Nozomu bergerak menyelinap ke belakang Triclops dan melancarkan serangan Breaking Strike. Ki dan gelombang kejut segera menyebar ke organ internal Triclops, dan segera setelah perut Triclops meledak, organ dalamnya keluar dan terlempar ke tanah. Triclops yang terakhir bergerak maju ke arah Nozomu dengan putus asanya. Nozomu memegang katana yang terselubung di sarungnya dan seketika itu langsung menebas lengan Triclops dengan teknik Ki Phantom. Kemudian Nozomu melancarkan serangan kembali untuk menebas lengan Triclops yang satunya dengan Phantom Recurrence. Meskipun kehilangan kedua lengannya, Triclops masih bergerak ke arah Nozomu. Nozomu mengambil kuda-kuda dan melancarkan serangan Core Piercing ke arah Triclops, dan seketika itu Triclops pun hancur. Teknik Core Piercing adalah teknik kombinasi dari teknik Ki Phantom dan teknik Ki 1 Billion Severance, di mana Ki yang terkompresi didorong ke lawan dan seketika itu jarum Ki yang tak terhitung jumlahnya akan menyebar di tubuh lawan. Di tempat lain, Kevin dan partinya sedang menjalankan misi dari Guild Petualang untuk membasmi Madbear. Salah satu anggota Kevin merasa cemas karena terdapat isu bahwa Triclops sedang berkeliaran di sekitar area pinggiran hutan. Namun Kevin dengan percaya dirinya bahwa dia mampu menghadapi Triclops. Tidak peduli seberapa kuat Triclops itu, jika hanya ada satu, itu tidak akan menjadi masalah. Di tengah perjalanan, party Kevin bertemu rombongan kesatria yang dipimpin oleh Jihad Roundel. Jihad sendiri adalah seorang kesatria yang termasuk dalam Ordo Kesatria Pelangi Perak dan merupakan salah satu pendekar pedang terkemuka di benua ini dan memiliki gelar Jawdrop. Selain itu, Jihad juga merupakan pengajar sekaligus kepala sekolah di Akademi Solminati dan merupakan pendekar terkuat di kota Arkazam. Setelah itu terjadi sedikit perdebatan antara party Kevin dengan Ordo Kesatria yang berakhir dengan diizinkannya party Kevin untuk ikut dalam penjelajahan Ordo Kesatria dalam pembasmian Triclops. Sekian video pembahasan novel Ryukusari no Orishi no Naka no Kokoro dari chapter 3 sampai chapter 4.9. Jangan lupa like dan subscribe apabila kalian menyukai video ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika channel ini update video terbaru. Oke, sekian.